Shalom, selamat sore saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar tentang perlombaan iman. Di dalam hidup kita ini ada satu lomba yang harus kita ikuti sebagai pengikut Kristus. Lomba tersebut disebut perlombaan iman. Perlombaan ini orang-orang yang mengikutinya menang bukan karena cepat, menang bukan karena pintar, menang bukan karena hebat, tapi orang-orang yang mengikuti perlombaan ini menang karena ketaatannya dan ketekunannya selama mengikuti lomba ini. Dan semua pengikut Kristus wajib mengikuti perlombaan iman ini. Kita tidak bisa bilang, saya nggak mau ikut lomba iman, saya nggak mau ikut dalam perlombaan iman, saya mau sesuka hati saya tidak ikut dalam perlombaan ini. Anda mau ikut atau Anda mau tidak ikut, Anda tetap harus ikut dalam perlombaan iman ini. Karena memang sudah ditentukan demikian oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang tekun, yang taat di dalam memegang imannya itu yang akan sampai kepada finishnya, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Goalnya kita adalah memperoleh hidup yang kekal di kerajaan surga. Dan itu adalah finish hidup kita. Perlombaan ini adalah perlombaan sepanjang umur hidup kita. Dan kita baru mengakhirinya ketika nafas hidup kita berakhir, ketika umur kita berhenti. Hari itulah perlombaan ini mencapai garis finish. Jadi perlombaan ini adalah perlombaan seumur hidup. Oleh sebab itu mari kita belajar hari ini tentang perlombaan iman ini. Kita baca di dalam Ibrani 12. Ayatnya yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pertama, ayat ini berkata, Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita ini mempunyai banyak saksi. Saksi yang dimaksud di sini adalah saksi-saksi iman. Saksi-saksi iman itu ditulis di dalam Ibrani 11. Itu tentang saksi-saksi iman perikopnya. Jadi saksi-saksi iman ini adalah orang yang mempertahankan iman begitu rupa selama hidupnya, dan mereka berhasil menang di dalam perlombaan ini dan mencapai garis finish dengan baik. Mereka mengakhiri pertandingan iman dengan menjadi pemenang. Iman mereka tidak gugur walaupun mereka menghadapi begitu banyak kesulitan, begitu banyak aniaya, begitu banyak hal-hal yang tidak nyaman. Mereka menghadapi pukulan, menghadapi ejekan, menghadapi kesulitan hidup. Orang-orang ini tidak menyerah, tapi mereka membuktikan bahwa mereka menang mengatasi segala sesuatu di dalam hidup mereka, mengatasi segala pergumulan yang terjadi, dan mereka bertahan sampai mereka mencapai garis finish. Orang-orang ini disebut jenderal-jenderal iman. Saya hanya akan mengambil beberapa orang saja dari perjanjian lama, karena itu sangat banyak sekali. Perjanjian lama berbicara tentang iman, mulai dari Abraham, Henok, dan sangat banyak sekali. Hari ini saya akan mengambil beberapa dari perjanjian lama dan beberapa dari perjanjian baru. Yang pertama akan saya kupas hari ini adalah tentang Nuh. Nuh itu adalah salah satu saksi iman yang menang hari itu melawan menghadapi perlombaan iman. Dia menang. Nuh itu menyatakan dirinya menang pada zaman itu. Kita baca di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi Nuh ini pada zaman itu orang yang mempertahankan iman begitu rupa, walaupun dia harus melewati begitu banyak kesulitan hidup. Nuh itu dipanggil Allah untuk membangun bahtera pada zaman itu. Hari itu Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh, aku akan menghukum bumi ini dengan air bah.
Oleh sebab itu, engkau harus membangun bahtera supaya hidupmu nanti pada saat air bah itu turun ke bumi, engkau selamat. Dan bahtera ini harus dibangun Nuh di atas gunung, bukan bangun bahtera di tanah seperti ini, di daratan seperti ini, tapi di atas gunung Nuh bangun. Pada zaman itu, pada zaman Nuh, Alkitab mencatat bahwa manusia hari itu tingkat kejahatannya sudah begitu luar biasa, sehingga Tuhan mau menghukum manusia. Alkitab mencatat hari itu kecenderungan hati manusia hanya kepada dosa. Jadi pada zaman Nuh itu tingkat kejahatan sudah begitu rupa zaman Nuh, sehingga Tuhan mengambil keputusan hari itu membinasakan seluruh dunia dengan air bah, akan menghukum bumi dengan air bah, sehingga semua manusia akan mati di air bah ini. Satu-satunya orang yang mendapat kasih karunia hari itu, zaman itu adalah Nuh, karena di hadapan Allah firman Allah menulis bahwa satu-satunya yang benar pada zaman itu Nuh. Nuh adalah seorang yang tidak bercacat celah pada zamannya, seorang yang saleh pada zamannya. Dan hari itu Tuhan bilang, Nuh, siapkan bahtera. Yang aneh, bahtera ini tidak disiapkan di tanah dataran, begitu enggak? Di atas gunung. Anda bayangkan, harus bangun perahu yang sangat besar di atas gunung. Ini sebuah kesulitan yang besar, sebuah tantangan yang besar. Tapi Nuh, karena imannya kepada Tuhan, memegang imannya bahwa bumi ini akan dibinasakan, dia menyiapkan dirinya membangun bahtera. Dia mempercayai Tuhan begitu rupa, dia pegang perkataan Tuhan, dunia ini akan dibinasakan, aku harus mempersiapkan bahtera. Dia potong kayu, dia naik ke atas gunung membawa kayu itu. Untuk apa? Untuk bikin bahtera. Sulit sekali. Kenapa? Kalau bahtera itu dibangun di tanah datar mungkin enak, tapi harus naik ke gunung. Nuh menghadapi kesulitan. Dia harus membawa dirinya naik ke atas gunung yang tinggi. Bukan hanya naik ke atas gunung yang tinggi, dia harus bawa beban kayu untuk bangun bahtera. Dan itu hari demi hari dilakukan oleh Nuh. Hari demi hari dilakukan oleh Nuh. Saya percaya pada zaman itu orang pasti mengolok-olok Nuh itu kenapa bangun bahtera? Mau ngapain dia bangun perahu di atas gunung? Orang-orang tidak mengindahkan Nuh, walaupun Nuh hari itu bilang, ayo kamu bertobat, ini bumi mau dihukum dengan air bah. Orang-orang tidak mendengarkan Nuh. Mereka pikir Nuh itu gila, Nuh gila, jangan didengar. Dia aja bangun kapal di atas gunung, mana ada bikin kapal di atas gunung. Orang berpikir bikin kapal pasti di dekat laut, bukan di atas gunung. Jadi mereka mentertawakan Nuh. Mereka pikir Nuh ini sudah mulai gak waras nih bikin bahtera di atas gunung. Tapi yang namanya Nuh, walaupun dilecehkan, walaupun ditertawai, mungkin dianggap gila, dia tidak pernah bergeser dari imannya, tidak pernah bergeser dari kepercayaannya. Dia tahu, dia percaya firman Tuhan bahwa bumi akan dihukum, sehingga dia harus mempersiapkan bahtera. Dan hari itu Nuh di tengah keadaan yang begitu menghimpit, membangun bahtera itu memerlukan tenaga yang luar biasa. Saya percaya Nuh itu menghadapi kecapean, keletihan yang luar biasa untuk mempersiapkan bahtera. Tapi dia tidak menyerah. Belum lagi dibully orang-orang sekitarnya, tapi Nuh tidak menyerah. Dia tetap bangun bahtera, tetap bangun bahtera, tetap bangun bahtera. Hingga pada suatu hari, air bah benar-benar turun 40 hari 40 malam, dan seluruh bumi tenggelam dalam air bah. Hari itu cuma Nuh dan keluarganya yang selamat. Kenapa Nuh bisa selamat? Karena Nuh satu-satunya orang yang mau mendengar Tuhan. Satu-satunya orang yang memegang imannya hari itu. Dan melalui begitu banyak kesulitan hidup, melalui begitu banyak bulian, melalui begitu banyak kesusahan, akhirnya Nuh berhasil menyelesaikan bahtera.
dia berhasil memenangkan pertandingan iman. Imannya tidak gugur walaupun diolok-olok, imannya tidak gugur walaupun harus menghadapi kerasnya, sulitnya, menyita tenaga sekali membangun bahtera itu. Imannya tidak menjadi gugur karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Tapi hari demi hari dia tekun membangun bahtera. Dan itu akhirnya menyelamatkan hidupnya. Nuh, dalam perjalanan imannya menunjukkan ketaatannya terhadap perintah Tuhan, ketaatannya untuk mempertahankan imannya walaupun sulit. Dan hari itu imannya membuat Nuh selamat. Seluruh bumi dihukum dalam air bah, tapi Nuh dan keluarganya selamat. Yang kedua, jenderal yang kedua saya sebut itu Musa. Musa ini untuk mempertahankan imannya, dia harus menghadapi begitu banyak goncangan di dalam hidupnya. Mari kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi karena iman Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Musa ini ngerti jati dirinya. Musa ngerti tujuan hidupnya. Musa ngerti bahwa dia adalah seorang yang mempunyai iman kepada Allah. Dia bukan putri Fir'aun. Dia tidak mau disebut putri Fir'aun. Dia ingin jati dirinya adalah sebagai anak Allah. Dan karena imannya dia tolak itu. Aku tidak mau disebut anak putri Fir'aun. Dia karena imannya, kemudian Musa itu harus berhadapan dengan masalah yang sangat berat, yang membuatnya harus lari dari Mesir. Dari seorang jenderal di Mesir yang sangat berkuasa. Hari itu Musa lari karena dia sedang menghadapi persoalan yang berat dengan orang Mesir. Musa dikejar untuk dibunuh karena dia habis membunuh seorang Mesir. Dia lari ke Midian. Dan di Midian dia tinggal berpuluh-puluh tahun. Musa mengalami didikan Tuhan. Hari itu Musa dibentuk Tuhan melalui Midian 40 tahun. Dibentuk Tuhan dari seorang pangeran yang berkuasa di dalam perbuatan, berkuasa di dalam perkataan. Musa itu berkuasa di dalam perkataan dan perbuatan. Firman Allah mengatakan begitu. Tapi hari itu dari seorang bos, seorang pangeran turun, kemudian menjadi gembala domba di Midian. Kontras dari kemewahan, dari kenyamanan, turun menjadi hamba, bukan siapa-siapa. Tapi seorang Musa melewati semua itu, melewati proses, melewati didikan Tuhan dan tetap memegang imannya. Imannya tidak menjadi mati, imannya tidak menjadi hilang, walaupun dia harus melewati sengsara di Midian. Imannya tidak menjadi hilang, imannya tidak menjadi kemudian kecil, imannya tidak menjadi tidak menjadi runtuh, walaupun dia menghadapi kesulitan yang begitu banyak. Imannya tidak menjadi runtuh. Di Midian Musa hanya menjadi gembala beberapa ekor domba. Tapi justru karena itulah kemudian dia menjadi seorang Musa yang bisa ketemu dengan Tuhan. Imannya tidak membuat Musa lari walaupun harus menghadapi Midian hari itu, walaupun harus menghadapi kesengsaraan, walaupun harus menghadapi hal-hal yang tidak enak. Musa hari itu tidak lari, tapi dia tetap di Midian sampai kemudian Tuhan mengeluarkan dia dari sana untuk memimpin umatnya masuk padang gurun.
untuk memimpin orang Israel memasuki padang gurun. Ayat berikutnya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Hari itu Musa meninggalkan seluruh kekayaan Mesir, meninggalkan seluruh kenikmatan hidup hanya untuk mengikuti Tuhan. Anda tahu dia mengikuti Tuhan kemana? Ke padang gurun. Suatu pertukaran yang luar biasa, tidak mudah untuk menukar kemewahan, menukar semua kesenangan hidup, menukar semua kejayaan, menukar semua kemuliaan untuk ditukar dengan padang gurun, sesuatu yang sangat-sangat bertolak belakang. Tapi Musa mengarahkan pandangannya bukan kepada harta. Musa mengarahkan pandangannya bukan kepada kesenangan hidup. Musa mengarahkan pandangannya bukan pada kemewahan. Musa mengarahkan pandangannya kepada upah. Musa melihat apa yang tidak kelihatan. Yang Musa tahu akan ada upah yang besar untuk dia. Dia melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Dia melihat hidup kekal. Dia melihat upah yang besar yang disediakan Allah, walaupun itu harus lewat padang gurun. Musa rela meninggalkan seluruh kesenangan, meninggalkan seluruh kemewahan, meninggalkan seluruh hidup yang nyaman. Kadang-kadang kita di dalam ujian iman, kita tidak mau begitu. Kita mau, kita menikmati semua yang baik, kalau bisa terus-terus semua yang baik, semua yang enak, semua kemewahan, berkat melimpah luar biasa. Kita akan suka dengan khotbah-khotbah seperti itu. Tapi masalahnya adalah kehidupan kita ini kadang ada senang, kadang ada susah. Kadang ada masalah, kadang baik-baik saja. Masalah diizinkan terjadi untuk mengukur seberapa besar iman kita, seberapa besar kemurnian iman kita mengikuti Tuhan. Musa tidak lari walaupun hari itu ketemu padang gurun. Dia tidak bilang ikut Tuhan ketemu padang gurun. Sementara semua orang yang dipimpinnya sedang menggerutu, marah, nangis, kecewa, sakit hati, pahit karena harus lewat padang gurun. Musa tidak, imannya sudah terlatih untuk melewati padang gurun. Imannya terlatih melewati Midian. Imannya terlatih untuk melewati banyak aniaya, banyak kesukaran, banyak kesulitan hidup. Imannya terlatih dan dia tetap memegang imannya bagaimanapun buruknya keadaannya, bagaimanapun menekannya masalah hari itu di padang gurun, imannya tetap tidak menjadi lemah. Tapi iman Musa tetap menjadi kuat sekalipun lewat padang gurun. Ketika orang lain tidak mampu memegang iman, ketika orang lain tidak mampu melihat Tuhan, ketika orang lain tidak mampu mengandalkan Tuhan lagi, hari itu Musa sendirian mengandalkan Tuhan. Hari itu Musa sendirian memegang imannya. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Yang membuat Musa bertahan dengan imannya karena dia melihat apa yang tidak kelihatan. Kita pun seperti itu, kita bertahan memegang iman kita melewati pergumulan hidup, melewati mungkin banyaknya aniaya di dalam hidup, melewati mungkin banyaknya kesulitan di dalam hidup. Kita bertahan memegang iman kita karena kita sedang melihat apa yang tidak kelihatan. Kita fokus kepada melihat bumi baru, langit baru. Kita fokus kepada melihat kehidupan kekal yang sedang dijanjikan oleh Allah. Kita berkata kesulitan hari-hari ini tidak membuat iman kita runtuh, karena kita tahu ada kehidupan kekal, masa depan yang luar biasa yang Tuhan sediakan di bumi baru, langit baru. Kita punya masa depan yang luar biasa, kehidupan kekal yang tidak terlihat di zaman ini, tapi itu ada. Tuhan sediakan bagi orang-orang yang lulus, yang memegang imannya. Dan itu kita akan hidup di sana bertriliun-triliun tahun selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ini loh yang dilihat oleh Musa, pengharapannya dia lakukan jauh. Dia tahu ada kota, dia tahu ada masa depan,
Dia tahu ada kemuliaan yang besar yang menantinya. Walaupun hari ini yang dia lihat padang gurun. Musa tidak menjadi kecewa. Musa tidak lari. Musa tidak runtuh imannya. Tapi dia tetap berjalan memegang imannya. Dia memegang apa yang tidak kelihatan seperti dia memegang apa yang kelihatan. Imannya tidak jadi runtuh. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Bisakah kita berjalan seperti Musa memegang imannya? Walaupun kadang-kadang mungkin melewati padang gurun, melewati kesenangan, melewati kesulitan hidup. Bagaimana iman kita ketika banyak orang lain tidak lulus melewati padang gurun? Apakah kita lulus dari sana? Musa memberi contoh kepada kita untuk tetap setia memegang iman. Berikutnya kita akan belajar dari Ibrani 11 ayat 36 sampai 48. Ada pula yang diejek dan diderah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Gereja mula-mula itu tidak dibangun di atas kenyamanan hidup. Gereja mula-mula dibangun dengan aniaya yang hebat. Hari itu setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka harus tahu bahwa mereka sedang bilang nyawa pertaruhan. Percaya kepada Yesus berarti siap mempertaruhkan nyawa. Hari-hari itu gereja mula-mula itu seperti itu. Karena mereka diburu untuk dibunuh, mereka diburu untuk dimasukkan penjara, mereka diburu untuk dianiaya. Gereja mula-mula seperti ini. Bahkan seluruh murid Yesus itu mati menjadi martir. Yohanes itu digoreng dan tidak mati-mati walaupun digoreng. Petrus itu disalib dengan kepala di bawah. Paulus itu dipenggal kepalanya, tapi sebelumnya disiksa dulu di dalam penjara. Itu salah satu yang dialami murid-murid. Tapi yang jelas semua jadi martir murid Yesus hari itu. Harganya Injil ini, harganya mengikuti Yesus itu sama seperti gurunya. Mereka berpikir kalau gurunya disalib, mereka tidak lari dari penderitaan. Ketika penderitaan itu datang, mereka dengan rela menanggungnya, mereka dengan rela melewatinya. Gereja mula-mula hari itu penuh dengan orang yang jadi martir. Pada zaman Nero, orang-orang Kristen itu disiksa, dimasukkan penjara, kemudian untuk dibawa ke gelanggang, dihadapkan pada singa. Jadi tiap hari ada singa kelaparan di mana orang Kristen kemudian dilempar ke gelanggang dan singa ini menguliti mereka. Singa ini sedang memakan dagingnya. Ketika itu terjadi, orang-orang yang sedang digerogoti oleh singa ini, dia bukan menangis. Dia tidak sedih, dia tidak kecewa, tapi hari itu mereka menyembah Tuhan sementara dagingnya dimakan singa. Mereka menyembah Tuhan sementara singa menggerogoti tubuhnya. Mereka menyanyi begitu rupa dengan sukacita sementara singa menggerogoti tubuhnya, memakan dagingnya. Dan itu membuat Nero gila. Dia bilang, dengan apa aku membasmi kekristenan? Dengan apa aku menghabisi kekristenan? Karena apa? Mereka disiksa apapun mereka menyanyi, mereka menyembah. Sehingga Nero kehabisan cara bagaimana menghabisi orang Kristen ini. Hari itu orang-orang gereja mula-mula tidak takut menjadi Kristen walaupun harganya penjara, harganya aniaya, harganya dimakan singa. Sulit sekali hari itu mengikuti Tuhan. Sulit sekali. Tapi murid-murid Yesus zaman itu, gereja mula-mula itu tidak lari. Anda bisa baca itu dalam Kisah Para Rasul. Mereka tidak lari. Mereka hadapi itu. Dan itu bukan terjadi 1-2 tahun. Itu beratus-ratus tahun. Gereja diperhadapkan pada aniaya, siksaan, penjara. Rasul Paulus bilang, kemana aku pergi? Penjara sudah menunggu, aniaya sudah menunggu. Aku pernah melewati karang kapal. Aku pernah kedinginan di tengah lautan. Aku pernah tidak makan. Aku pernah disiksa. Aku pernah dilempari batu. Aku pernah merasakan semua itu. Rasul Paulus sedang bilang semuanya itu.
kalau gurunya diperlakukan seperti itu, muridnya juga mungkin diperlakukan seperti itu. Dia tidak lari, matanya dia arahkan kepada kehidupan kekal. Rasul Paulus bilang, di dalam diriku ini ada tanda-tanda milik Kristus. Apa tandanya? Tanda dia menderita aniaya karena kebenaran, karena Injil, karena imannya. Karena imannya dia harus bayar dengan nyawanya. Bahkan ketika mau mati dia bilang, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dia bilang begitu. Dia tidak lari, dia tidak lari. Sungguh mengerikan gereja mula-mula karena mereka menghadapi aniaya yang luar biasa, mengerikan. Larikah mereka pada hari itu? Tidak. Mereka tidak lari. Hari itu kekristenan dibayar dengan darah. Hari itu mereka mempertahankan iman mereka dengan darah. Hari itu mereka mempertahankan iman mereka dengan nyawa. Hari-hari ini mungkin kita tidak diperhadapkan pada penjara, aniaya seperti mereka. Hari ini kita diperhadapkan pada berkat, pada kesenangan hidup, pada kemewahan dunia. Aniaya zaman ini lain, tidak seperti zaman dulu. Aniaya zaman hari-hari ini adalah apa? Kesenangan hidup, kemewahan. Orang dihadapkan pada hal-hal seperti itu. Sanggupkah kita mengikuti Yesus ketika mungkin keadaan tidak nyaman, ketika hidup kita mungkin tidak enak, ketika hidup kita mungkin belum memiliki segala sesuatu, hidup kita tidak mapan, apalagi hari-hari ini karena virus corona di mana-mana, kemudian terjadi kehilangan pekerjaan, terjadi orang nggak punya uang, mungkin juga nggak punya makanan. Sanggupkah kita mempertahankan iman kita hari-hari ini dengan tetap melihat Yesus, dengan tetap kuat di dalam iman, tidak goyah? Sanggupkah kita? Kesusahan kita hari ini tidak sampai mencucurkan darah. Tapi kadang-kadang Kristen zaman ini adalah Kristen yang manja. Dihadapkan pada kesulitan sedikit mereka lari. Dihadapkan pada kesulitan kadang-kadang imannya runtuh. Dihadapkan kesulitan mereka kemudian lari meninggalkan Tuhan. Kekristenan zaman ini kekristenan yang manja. Mereka mau nyaman, mau enak, mau baik-baik saja. Masalahnya mempertahankan iman kita. Itu banyak ujian. Perlombaan iman ini kita melewati begitu banyak tantangan, melewati begitu banyak pergumulan hidup, dan kita harus lulus dari sana. Kita harus bisa mencapai garis finish. Kita harus bisa mempertahankan iman kita, karena kalau kita tidak bisa mempertahankan iman kita ketika pergumulan terjadi dan kemudian kita lari, ketika pergumulan terjadi dan kemudian kita meninggalkan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mendapat kehidupan kekal. Bagaimana kita bisa melihat apa yang tidak kelihatan, walaupun mungkin di bumi kita mungkin belum mendapatkan hal-hal yang baik, mungkin penuh masalah, penuh aniaya. Mari kita belajar mengikuti contoh saksi-saksi iman. Mari kita belajar mencontoh mereka yang tidak gentar walaupun melewati kesulitan di dalam mempertahankan iman mereka. Tapi mereka belajar mempertahankan imannya dengan tetap melihat dunia yang tidak kelihatan, bumi baru, langit baru. Kesulitan hari-hari ini Tuhan bilang tidak melebihi kekuatanmu, tidak melebihi kekuatanmu. Allah setia dan Dia akan mengeluarkan engkau dari kesulitan. Tuhan setia. Dia tidak mencobai kita, tidak melebihi kekuatan kita. Iman kita ditopang oleh Yesus Kristus. Dia yang membuat kita untuk tetap bisa sampai hari ini memegang iman kita. Mari kita belajar dari tokoh-tokoh iman. Kita belajar dari Nuh, dari Musa, dan dari gereja mula-mula. Mari kita belajar mencontoh mereka bagaimana di dalam kesulitan tekanan tetap memegang imannya. Selamat sore.